Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan artian takwa, takut, yakni takut tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah dan takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya ketika kita melarang ataupun melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam sekarang ini adalah agama mayoritas, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak lepas daripada jasa-jasa keilmuan daripada ulama-ulama terdahulu, hingga kemudian Islam dapat diterima oleh berbagai kalangan, baik sipil maupun militer. Agama Islam itu sendiri adalah agama yang dibawa oleh para nabi kepada para umat-umatnya, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Nabi Muhammad tidak ada, dilanjutkanlah oleh para sahabat-sahabat, khususnya sahabat Khulafaur Rasyidin yang pernah menjadi pemimpin-pemimpin pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah meninggal ataupun pulang ke rahmatullah, itu para sahabat banyak yang kebingungan. Lalu apa pedoman umat Islam? Lalu apa yang harus dilakukan umat Islam? Kemudian Umar bin Khattab mempunyai gagasan, mempunyai ide untuk membukukan Al-Quran untuk bisa menjadi pedoman umat Islam. Namun karena memang di situ masih dipimpin oleh Abu Bakar pun kurang setuju dengan ide Umar. Hingga pada saat meninggalnya Abu Bakar tidak terjalankan ide tersebut, dan kemudian dipilihlah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dijalankanlah program untuk membukukan Al-Quran tersebut. Karena memang pada zaman Umar bin Khattab lebih khusus ataupun memfokuskan kepada perluasan Islam ataupun ekspansi, maka pembukuan Al-Quran ataupun pada zaman Umar bin Khattab belum selesai. Kemudian dilanjutkan pada zaman Utsman bin Affan, dan alhamdulillah pada zaman Utsman bin Affan itu dapat terselesaikan. Perlu sama-sama kita ketahui, itu adalah semua hasil daripada ijtihad para sahabat. Dan menurut ulama mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah mujma' alaih mengatakan bahwasannya
Ketika para sahabat di situ ijtihad dan ijtihad itu benar, maka dikasihlah 2 pahala. Dan ketika salah, maka dikasihlah 1 pahala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Namun pada zaman sahabat, Al-Quran itu masih sangat sulit dipelajari oleh orang-orang di luar Arab, karena memang Islam selalu melakukan perluasan, tidak hanya di Arab saja, sampai kepada Eropa, Afrika, dan lain sebagainya, yang notabene bukan orang Arab itu akan kesusahan, kepayahan mempelajari Al-Quran. Maka kemudian Syekh Abu Aswad Ad-Duali membuatlah ilmu ataupun membuatlah tanda-tanda pada huruf hijaiyah. Pada Al-Quran ada titik tak di atas, 2 sa, 3 nun, ba, dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu juga umat Islam banyak yang masih kesusahan. Dibuatlah harokat-harokat seperti fathah, kasroh, domah, sukun. Itu yang membuat ataupun yang menulis yaitu Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ternyata sudah dibuat harokat pun masih banyak yang kesusahan, masih banyak yang kepayahan. Dibuatlah ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran oleh Syekh Ubay Qasim bin Salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hingga kemudian sekarang kita bisa menikmati, bisa membaca betapa indahnya syair-syair, betapa indahnya ayat-ayat suci Al-Quran tersebut berkat jasa-jasanya sahabat. Kalau sampai ulama tidak membukukan Al-Quran, tidak tahu kita bisa membaca Al-Quran pandai. Coba bayangkan, nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya, pasti itu akan susah dipelajari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian sekarang Islam sudah masuk kepada Nusantara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu majemuk, banyak sekali suku, banyak sekali bahasa, banyak sekali ras. Bahkan menurut sensus di Indonesia ini ada sekitar 1340 suku dan ada sekitar 110 bahasa daerah, yang memang di situ harus kita benar-benar jaga, yang di situ harus kita benar-benar kuatkan agar kemudian Islam dan budaya-budaya lokal itu dapat menyatu, agar kemudian menjadi satu kesatuan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Namun ketika kita mau menyatukan antara agama dan budaya lokal itu tidak mudah. Kita harus cerdas, kita harus mempunyai gagasan, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, mempertimbangkan beberapa aspek, agar kemudian tidak ada yang dirugikan dan agar kemudian tidak banyak mudaratnya. Dan kita sebagai umat Islam haruslah kita bersifat yang adil, tidak condong kanan dan tidak condong kiri, seperti sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wallahu a'lam bimuradihi, yang artinya dan kemudian aku telah menjadikan umat Islam yaitu umat yang pertengahan, agar kemudian bisa menjadi saksi umat tersebut, dan Rasulullah agar bisa menjadi saksi untuk kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi intisari daripada ajaran agama Islam, selain daripada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, itu pun harus semua didasari dengan sifat tawasud, tasamuh, iktidal, dan tawazun, agar kemudian Islam dapat lestari di bumi Nusantara ini, dan Islam dapat selalu jaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai dasar-dasar hukum seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45,
dan mempunyai slogan Bhinneka Tunggal Ika, itu semua udah sangat bagus. Karena memang ketika Pancasila kita lakukan, itu sudah sangat ideal negara kesatuan Republik Indonesia ini. Namun terkadang karena oknum yang tidak menjalankan hukum dasar negara, kemudian yang disalahkan malah sistemnya. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus dapat menjaga warisan-warisan nenek moyang dengan berlandaskan tawasud, toleransi, dan seimbang dalam berpikir. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu wa'lamu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum wa antahu fihi binafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa man baqiyati sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syarka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa hudul man khadalal muslimin wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khossah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.